Halo teman-teman, ini ada berita yang sangat mengagetkan kita semua ya. Baru kemarin, 2 hari yang lalu Sri Mulyani dipecat ya, atau di reshuffle atau diganti atau apapun lah istilahnya. Dan ternyata ini ada berita dari Hersubeno Point ya, bahwa eksklusif nih ya, media asing ungkap Sri Mulyani baru diberitahu diganti 1 jam sebelumnya. Jadi sesadis itu dan separah itu dan sekacau itu ya. Baru 1 jam sebelum dia reshuffle, dia baru dikasih tahu kalau dia akan di reshuffle. Wow, wow, gue kaget teman-teman ya. Tapi coba kita dengarkan teman-teman ya. Kita dengarkan bagaimana informasi dari Hersubeno Arif atau Hersubeno Point ini ya. Apakah benar seperti itu? Mari kita dengarkan sekilas teman-teman ya. Semua spekulasi pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini semakin menarik ya. Selama ini kan ada semacam keyakinan yang sangat kuat. Bahkan ini sudah mengarah kepada mitos bahwa posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu nggak bakal tergantikan. Siapapun presidennya nggak akan ada yang berani mengganti Sri Mulyani. Termasuk juga Prabowo Subianto yang sebenarnya dari sisi masa pemikiran itu sangat berbeda sekali dengan Sri Mulyani. Itu mitosnya yang ada semacam ini. Tapi mitos itu terpecahkan ketika akhirnya Presiden Prabowo Subianto itu mencopot Sri Mulyani. Oke, jadi mitos itu memang sudah lama sekali. Dan satu-satunya cara untuk memecahkan mitos itu adalah langsung ditendang. Tidak usah pakai rapat, nggak usah pakai meeting, nggak usah pakai pemberitahuan, nggak usah pakai peringatan dahulu. Karena kalau dikasih peringatan, dia akan bisa menyerang balik. Dia akan bisa mempersiapkan senjata dia untuk menyerang balik. Tetapi tidak usah dikasih peringatan, langsung ditendang 1 jam sebelum dia di reshuffle. Ini adalah strategi yang sangat-sangat tepat dari Pak Prabowo ya, menurut gue ya. Kalau betul itu strateginya ya, tapi mudah-mudahan nggak tahu juga kita dah gimana kejadian sebenarnya ya. Tetapi ini sepertinya informasi dari orang dalam kayaknya ya. Menggantikannya dengan Purbaya Yadi Sadewa. Nah, jadi memang selama ini ada semacam keyakinan, bahkan menurut saya sudah sampai kepada mitos bahwa kalau sampai ada seorang presiden itu yang berani mencopot Sri Mulyani, ya maka ekonomi Indonesia itu bakal ambruk. Misalnya diyakini bahwa indeks harga saham gabungan itu langsung remuk, terus kemudian rupiah juga langsung ambruk berhadapan. Ya, kita belajar dari kasusnya Nepal ya teman-teman ya. Jadi nggak ada urusannya lu mau menteri siapapun, kalau diganti ya diganti aja gitu. Kalau brengsek ya brengsek aja. Negara akan baik-baik saja kok tanpa ada Sri Mulyani ya. Walaupun penggantinya agak-agak error, tetapi ya baik-baik saja kok. IHSG walaupun turun naik itu hal yang biasa ya. Rupiah juga biasa-biasa aja. Negara tidak ambruk ya. Sudah terbukti teman-teman, negara baik-baik saja ketika ada ataupun tidak ada Sri Mulyani. Jadi tidak perlu dipermasalahkan mengenai dicopotnya Sri Mulyani ini. Dengan dolar dan sebagainya. Tapi memang terjadi beberapa hari ini, tapi tidak sedahsyat seperti yang dibayangkan. Bahkan pada hari ini rupiah itu sempat ya sedikit melemah dan bahkan kemudian sempat menguat kembali itu ya. Ya memang angkanya tipis gitu yang dinyatakan bahwa dia September 2025 itu menghadiri perpisahan ya. Ya, pusat ini semakin menarik ketika Reuters, ini kantor berita yang berpusat di London, menyebut bahwa Sri Mulyani itu baru diberitahu akan dicopot oleh Prabowo hanya 1 jam sebelum pelantikan menteri baru. Dan yang lebih, nah ini sangat-sangat mengagetkan teman-teman ya. 1 jam sebelum dia dipecat baru dikasih tahu. Itu pun dia sedang meeting. Di kepala dia tuh baik-baik saja gitu. Di kepalanya Sri Mulyani, gue lagi baik-baik saja, gue masih menguasai negara ini, gue masih mengurus negara ini, gue masih bisa di atas presiden gitu ya. Tapi ini hanya pemikiran gue saja ya. Jadi tiba-tiba dikasih tahu dia akan dipecat atau diganti. Jadi dia tidak punya waktu untuk menyerang balik gitu loh. Dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan seluruh kekuatan dia, seluruh power dia, seluruh kekuasaan dia untuk menyerang balik gitu loh. Sehingga ya udahlah, matilah, udahlah, selesai lah gitu ya. Tapi itu hanya pendapat pribadi gue teman-teman ya. Gue tidak tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi teman-teman ya. Tragis lagi, saat itu dia sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh para pejabat tinggi. Gila ya. Lagi mimpin rapat yang dihadiri oleh anak buah dia, tiba-tiba dunia terbalik. Tiba-tiba dunia berputar bahwa dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan 1 jam dari sekarang. Itu malu nggak sih? Malu nggak guys? Kalau lu jadi pejabat, malu nggak lu? Kalau tiba-tiba lu dikasih tahu lu akan dipecat
1 jam kemudian. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 month notice, tidak ada 1 month notice ya. 1 jam lagi lu sudah tidak menjabat, dan sekarang lu sedang rapat dengan para pejabat anak buah lu, dan 1 jam lagi dia sudah bukan anak buah lu. Wow, 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 sadis banget ya. Keuangan. Reuters menulis hari ini dengan sebuah beritanya atau artikelnya dengan judul eksklusif Respected Indonesian Finance Minister got an hour's notice of sacking, source say. Atau kalau kita terjemahkan secara bebas, Menteri Keuangan Indonesia yang sangat dihormati menerima pemberitahuan hanya 1 jam sebelum dia dipecat. Ini Reuters mengutip sumber-sumber anonim di pemerintahan yang gue cari beritanya teman-teman, dan ini sudah gue ketemukan ya. Ini beritanya ya, sudah gue temukan di reuters.com ya. Jadi betul-betul ini ya, bukan bohongan ya, bukan AI, bukan bohongan, bukannya hoax ya. Betul-betul diberitakan seperti itu oleh Reuters. Gila ya. Finance Minister, Menteri Keuangan yang sangat dihormati, hanya mendapatkan 1 jam notice, hanya 1 jam saja pemberitahuan untuk ditendang atau dipecat atau dicopot dari jabatan dia. Wow, sesakit apa teman-teman ya? Coba teman-teman, kalau lu sedang menjabat dan sudah 20 tahun atau berapa puluh tahun lu menjabat gitu ya, dan lu sudah menguasai segala lini, lu sudah membuat berbagai peraturan, lu sudah menguasai dari hulu ke hilir, tiba-tiba dicopot 1 jam kemudian harus ditendang. Gimana teman-teman rasanya teman-teman? Wow, 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 wow. Teman-teman coba deh, lu baca sendiri teman-teman ya. Baca sendiri teman-teman ya, dan kita akan dengarkan lagi dari Pak Hersu Beno mengetahui soal ini. Dan ini ditulis oleh Ananda Teresiat dan Stefanus Sulaiman. Beritanya saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati sedang memimpin rapat dengan para pejabat tinggi kementerian ketika dia menerima telepon dari kantor Presiden Prabowo Subianto yang memberitahu bahwa ia akan digantikan dalam waktu 1 jam. Kata dua sumber. Dan ini menggarisbawahi betapa mendadaknya pemecatan Menteri Keuangan yang telah lama. Ya, memang sangat mendadak dan sangat mengagetkan ya Pak Prabowo. Menurut gua Pak Prabowo melakukan sebuah langkah yang sangat-sangat kontroversial dan sangat berani ya Pak Prabowo ini ya. Dengan segala kekurangannya Pak Prabowo, gue sih respect buat Pak Prabowo ya. Dengan segala kekurangan dia berani melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh Jokowi, tidak berani dilakukan oleh SBY. Pak Prabowo sedang mempertaruhkan segala-galanya dalam hidup dia untuk membuang orang-orang brengsek dalam kabinet dia ya. 1 jam sebelum dipecat baru dikasih tahu. Wow, 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 wow. Respect Pak Prabowo ya, respect Pak Prabowo. Luar biasa ini presiden ya. Menjabat itu. Jadi clear ini ya, kalau versinya Reuters bahwa ini memang tidak banyak, berarti rencana reshuffle itu betul-betul banyak mengejutkan berbagai kalangan, bahkan orang seperti Sri Mulyani pun dia tidak dapat bocoran bahwa dia akan diganti gitu ya. Ini saya lanjutkan membaca dari Reuters ya. Sri Mulyani dikenal karena kehati-hatiannya dalam mengarahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memenangkan kepercayaan pasar secara luas, dianggap sebagai salah satu dari sedikit penyeimbang janji-janji pertumbuhan dan pengeluaran besar Prabowo yang telah membuat banyak investor gelisah. Dalam hal ini saya kayaknya kurang sepakat, dan banyak orang nggak sepakat dengan artikel dari Reuters ini. Karena kalau dia hati-hati nggak mungkin ekonomi Indonesia seperti sekarang ini ya. Karena bagaimanapun juga bahwa... Jadi gini bos ya, kalau masih ada orang yang bilang Sri Mulyani menteri yang bagus gitu ya, gue kasih tahu teman-teman, Indonesia dengan Cina itu merdekanya sama. Kalau nggak salah ya, merdekanya sama, 80 tahun. 80 tahun Cina merdeka dengan 80 tahun Indonesia merdeka itu sama. Tapi bandingkan hasilnya sekarang, Indonesia jadi apa, Cina jadi apa. Tapi gue nggak tahu ya apakah betul dia 80 tahun. Tapi ya kira-kira yang nggak jauh beda gitu ya. Beda bos. Oke, lu mau bandingkan dengan Cina mungkin beda. Kita bandingkan dengan Jepang. Jepang itu amburadul porak-poranda di tahun 1945. Sama kayak kita, sama. Jepang udah jadi apa, bos? Sudah terbang ke langit. Kita jadi apa? Indonesia. Jadi, kalau masih ada yang bilang Sri Mulyani ini bagus, berpikir lagi. Coba kita pikir lagi. Kita ini punya potensi yang segitu besar, tapi dibuang semua ke tong sampah. Jadi apa negara kita sekarang? Pendidikannya kacau balau. Apalagi tuh? Korupsinya di mana-mana. Mau jadi apa negara kita ya? Aduh.
Jadi mau dibandingin dengan negara-negara sejenis dengan kita, itu beda jauh. Kita nih jauh tertinggal dibanding Jepang, dibanding Cina, padahal sama-sama terpuruk ketika 80 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi, aduh begitulah. Benar, Pak Prabowo sendiri juga punya program-program mercusuar walaupun tidak dalam bentuk mercusuar seperti MBG, koperasi 80.000 koperasi desa dan sebagainya. Tapi itu bukan penyebab utama penyakit APBN kita ya, penyakit ekonomi negara ini. Tapi penyakit itu kan sudah diwariskan oleh Jokowi sebelumnya selama 2 periode dengan proyek-proyek mercusuarnya, infrastruktur, dan salah satunya adalah ibu kota negara baru. Dan di situ Menteri Keuangannya itu adalah Sri Mulyani ya. Prabowo mempertahankan Sri Mulyani ketika dia berkuasa tahun lalu sebagai sinyal keberlanjutan kebijakan dari pemerintahan pendahulunya yang sebagian besar stabil. Tapi hubungan tersebut tiba-tiba berakhir kurang dari setahun kemudian. Dua sumber yang mengetahui langsung peristiwa-peristiwa menjelang pemecatan Sri Mulyani pada hari Senin mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa Sri Mulyani sedang rapat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ketika dia menerima telepon dari salah satu orang terdekat Prabowo. Pengumuman resmi. Gila ya. Jam 2.30 lagi meeting, lagi santai-santai, lagi memberikan pengarahan, tiba-tiba ditelepon dari presiden, dari orang dekat Prabowo. Mohon maaf ibu akan digantikan 1 jam dari sekarang. Anjrit. Gila ya. Sesakit itu ya, separah itu ya. Gimana teman-teman rasanya kalau lu dipecat, lu seorang menteri sudah puluhan tahun, tiba-tiba dipecat 1 jam lagi nih, mau diganti nih, udah dilantik orang baru nih, 1 jam lagi nih. Dan lebih menyakitkan lagi setelah lu tahu siapa orangnya. Orangnya begitu, selangak-selengek, pelangak-pelongo. Aduh. Sakit. Sesakit itu sih gua rasa sih hatinya Sri Mulyani ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, sudah nasib ya. Ini datang kurang dari 1 jam kemudian bahwa dia telah digantikan oleh ekonom Purbaya Yudi Sadewa. Seharusnya beliau ada agenda rapat dengan presiden pagi itu, tapi dibatalkan, kata salah satu sumber yang dekat dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani dan kantor kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Sebelumnya belum jelas apakah beliau mengundurkan diri atau diberhentikan. Sumber-sumber tersebut yang keduanya dekat dengan menteri yang dicopot jabatannya, salah satunya berada di kementerian, mengkonfirmasi bahwa Sri Mulyani diminta mundur. Nah, kalau menurut versi ini dia diminta mundur atau dipecat lah ya. Karena kalau waktu 1 jam dan kemudian sebelum ada pengumuman pengunduran diri Sri Mulyani dan kemudian dilakukan pelantikan menteri yang baru, ya itu bukan dia diminta mengundurkan diri tapi dipecat. Ini versi dari Reuters ya. Dan Reuters ini kalau saya telaksir ke belakang, dia memang banyak sekali dapat informasi-informasi yang bersifat eksklusif dari lingkaran di Kementerian Keuangan. Jadi dia punya narasumber yang cukup bisa diandalkan dari lingkungan di Kementerian Keuangan yang validitasnya dijamin begitu ya. Nah, tapi bagaimana versi dari kantor di Istana ya? Kalau tadi dikutip oleh yang dihubungi oleh Reuters kan kantor kepresidenan. Mungkin yang dimaksud ini PCO ya, Hasan Nasbi. Tapi kalau ini juru bicara presiden yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia ketika ditanya wartawan pada waktu itu menegaskan bukan mundur dan bukan dicopot. Jadi tidak mundur, tidak dicopot. Apa dong ya? Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Itu kata Prasetyo Hadi setelah upacara pelantikan di Istana Negara Jakarta Pusat ya Senin kemarin ya. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Ini bahasanya Pak Pras ini ya. Ya udahlah di reshuffle aja kok, ganti-ganti formasi ya apalagi ya. Namun Prasetyo menyebut bahwa Presiden Prabowo memiliki banyak pertimbangan dalam melakukan reshuffle kabinet. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat meyakini bahwa reshuffle yang dilakukan demi kepentingan bangsa. Pertanyaannya kenapa bukan mundur atau enggak? Bismillah gitu loh. Apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama. Semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua, kata Prasetyo. Ya ini memang jawaban Prasetyo enggak meyakinkan itu. Apa sesungguhnya yang terjadi ya. Karena meskipun ini disebut sebagai perempuan yang kuat, tegar begitu, ternyata Sri Mulyani itu menangis ya ketika dia melepas jabatannya sebagai... Oke teman-teman ya, kita nggak usah dengerin tangis-tangisan omong kosong itu ya. Bercanda teman-teman ya. Nangis oke lah ya. Oke, jadi memang sesakit itu dan separah itu ya bagaimana seorang menteri
yang begitu cemerlang, begitu berkuasa, begitu hebat, begitu pintar, harus berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan ya. Seharusnya dia punya kesempatan untuk resign, untuk mundur ketika dia berada di puncak. Dia akan diingat sebagai menteri yang hebat, yang mundur ketika di puncak. Tapi dia tidak lakukan, atau dia masih bisa mundur ketika rumah dia dijarah. Ya dia bilang tidak ada kepastian hukum, gue nggak senang, gue mundur, kan bisa ya. Dia akan diingat sebagai menteri yang mundur dengan perkasa gitu ya. Tetapi dia tidak mau mundur. Akhirnya dia harus mundur dengan cara ditendang, dengan cara ditempeleng ya, dengan cara diusir, dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Satu jam sebelum di reshuffle baru dikasih tahu. Kan Prabowo nggak mungkin dong tiba-tiba muncul di kepala dia, ganti yuk Menteri Keuangan yuk, cari siapa orangnya, Pak Purbawa, oke kasih tahu menteri. Kan nggak begitu. Pasti ini sudah direncanakan sebelumnya, pasti sudah dipikirkan sebelumnya, sudah ada fit and proper test lah kira-kira ya, sudah ada pencarian bakat gitulah ya. Jadi Sri Mulyani ini sama kayak Budi Ari, orang terakhir yang dikasih tahu gitu loh. Yang lain sudah tahu semua kecuali dia, Sri Mulyani gitu loh. Sesakit itu sih gue rasa ya, sesakit itu ya. Dia akan dikenang oleh sejarah sebagai menteri yang dipecat, seorang menteri yang dicopot, seorang menteri yang di-reshuffle ketika dia sedang meeting, ketika dia masih menjabat, ketika dia masih berkuasa, ketika dia masih memberikan pengarahan atau meeting dengan anak buah dia. Dipecat 1 jam sebelum reshuffle. Malu ya, seharusnya dia malu. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.